Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin kami pada hari ini, berkumpul bersama pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu dan juga sebagian dari firman dan pengetahuan daripada Chinese philosophy ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memimpin dan memberkati kami semuanya ya Tuhan, supaya kami dapat berkat dan bijaksana dari-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Pimpinlah kami semua, persiapan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pertanyaan. Untuk apa? Konghucu setelah pulang daripada keliling 14 tahun, dia mempunyai kepastian untuk tidak lagi kecimpung ke dalam politik, tapi mendidik orang. Itu sudah sangat tua. Dan mana ada perlu belajar? Dia justru orang yang belajar. Dia mengatakan mulai umur 15 mati-matian belajar. Seumur hidup tidak pernah berhenti. Ya, setelah dia pulang itu sudah umur 60 lebih. Bukan baru mulai ngajar, baru ambil keputusan untuk hanya mengajar. Dan ada satu istilah ya, itu di dalam buku lain, namanya Konghucu belajar itu sampai Wei Pian San Jie. Itu buku dulu, itu bukan buku kertas. Waktu itu belum ada Cai Lun. Cai Lun itu adalah penemu kertas, orang yang memberi kesumbasi terbesar di dunia dalam literatur. Kertas itu ditemukan oleh Chinese. Nah, Konghucu di sebelumnya China, maka buku Konghucu bukan gulung. Kalau di Ibrani itu gulung, pakai kulit. Konghucu waktu itu pakai apa? Bukunya pakai pring. Satu, ya, pring itu di bambu itu dipecahkan satu persatu dilubangin. Dilubangin lagi, tulis guru di sini, sambungnya ke sini, umpama sini tulis halaman 1, 2, 1, 2-nya bukan gini, ya, lalu 3, lalu satu buku itu harus sangat singkat tulisannya, sehingga huruf itu sedikit mungkin, arti sebanyak mungkin. Lalu satu buku umpama adalah 50 lembar bambu ini diikat dengan itu nama apa? Wei, satu semacam apa itu tali yang keras sekali, diikat jadi satu. Jadi pegangnya buku ini gandeng begini, ya. Lalu halaman 1 prek, tek gitu. Baca sampai dia punya tali ini putus 3 kali. Berarti kalau sudah dia baca ratusan kali baru bisa putus. Ribuan kali dia baca. Itu orang rajinnya luar biasa. Ya, saya terus pikir itu Konghucu betul-betul berhak mengatakan, "Gu ren zi wei xiu ye wei ji." Orang dulu belajar untuk mentegakkan diri sampai pinter. Orang sekarang belajar supaya bisa dipakai, supaya dapat kerjaan. Itu bukan mencari kebenaran. Jadi itu Wei Pian San Jie. Berarti Konghucu belajar sampai buku-buku dia ini harus ganti senar yang keras itu sampai 3 kali. Berarti pecah terus. Dia itu hafal terus. Bacanya sin er hao gu. Jadi dia itu orang jujur dan ingin sekali belajar, orang bijaksana, orang kuno. Jadi tidak henti-henti. Itu sebab orang mengetahui dia itu waktu 3 tahun belajar sudah selesaikan pengetahuan yang diketahui waktu itu. Orang bilang ini pintar sekali. Tapi waktu tanya dia mengatakan enggak. Aku orang biasa. Aku seperti kalian semua, sederhana sekali. Cuma aku tidak mau tulis buku. Loh, kalau tidak mau tulis buku kenapa? Cuma salurkan yang kuno itu, yang pintar, supaya kamu tahu. Jangan sampai you tidak tahu peninggalan orang kuno yang begitu penting itu. Engkau menjadi bodoh. Karena di dalam warisan kita banyak kristalisasi bijaksana yang luar biasa. Itu. Jadi dia membagi umurnya menjadi 15, 30, 40, 50, 60, dan 70. Ini adalah tahap-tahap yang penting dari Konghucu. Waktu saya umur 15, saya ambil keputusan mati-matian seumur hidup belajar. Kesadaran mulai umur 15. Umur 30, san se erli.
Umur 30 saya berdikari. Dan saya sudah mempunyai satu pendirian, mempunyai pengertian, mempunyai karakter yang betul-betul berdiri. Sudah tegas, sudah mandiri. Umur 40, aku sudah tidak mungkin dikacaukan oleh bidat. Tidak mungkin digoncangkan oleh ajaran yang tidak benar. Jadi dia punya pendirian, dia punya pengertian dan karakter itu sudah teguh sekali. Lalu waktu saya umur 50, saya sudah mengerti mandat surgawi. Jadi Allah di surga memberikan kepada saya tugas apa, saya sudah tahu. Dan tidak usah ngomong lagi sama saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Di situ dia sudah mulai mempunyai arah, dan arah itu dari surga, dan arah itu berkewajiban berat perasaannya, dan seumur hidup dia tidak akan meninggalkan mandat surgawi. 62 umur 60 tahun, kuping saya ini sudah lurus, lancar. Maksudnya apa? Dimarahin, dikritik, difitnah, saya tidak akan keganggu. Orson, ya, kalau seperti angin kalau datang itu, ya, itu tidak gampang loh. Orang yang telinganya itu sudah begitu lancar dan begitu nurut, itu dia sudah tidak diganggu oleh orang lain. Kita kalau masih muda ya, dimarahin orang ngamuk, kalau kita dipuji orang senang, bagi dia nothing, sudah tidak ada. Nah, sampai umur 70 dia mengatakan, berarti tidak melanggar hukum apapun. Ji itu alat, ya. Kui itu alat. Kui ji itu peraturan. Jadi kalau engkau mau bikin meja, bikin kursi, mesti ada ukuran kan. Kui itu untuk yang benar, ji itu untuk yang lurus. Jadi lurus sama benar yaitu jangkar dan sebagainya. Maksudnya untuk mengururin. Puji berarti aku tidak melanggar peraturan apapun. Setelah umur 70, saya betul-betul berjalan sebagai manusia yang tidak lagi melanggar peraturan. Saya boleh mengerjakan segala sesuatu semau saya. Jadi hati saya ingin baik, saya baik. Hati saya ingin kebenaran, saya tempuh kebenaran. Jadi seluruh kelakuan karakter saya itu sesuai dengan keinginanku. Nah, umur 70 sudah tidak ada nafsu, tidak ada keinginan seks yang tak beres. Semua yang diinginkan yang baik itu dinuruti. Jadi ini adalah dia punya langkah-langkah hidup. Nah, pada waktu saya menganalisa, saya melihat Kristen pun ada satu hal yang mirip sama ini. Waktu umur 50 banyak orang mulai sadar dia harus kerja sesuatu yang tidak main-main lagi. Dan dia tidak kompromi, mulai sesuatu. Andrew G umur 49 dirikan ECF. Saya umur 49 dirikan GRI. Jadi umur 50 itu ada umurnya manusia mulai berubah. Dulu itu terapung-apung gini boleh. Nah, waktu umur 50 apa yang harus saya kerjakan untuk surga? Itu ditetapkan. Coba perhatikan ya. 蔡先生，你50岁的时候发生什么事吗？ 有没有人生有什么决定呢？ 我到差不多30岁才信耶稣的。我是一个好像比较什么迟迟决定的。50岁你有没有决定什么事业的或者侍奉的或者什么？有没有一个转变？50岁。50岁。他想不出来，慢慢想。到中国那一年是50多。哦，就是那个遇到困难那一次。在中国。Dia umur 50 ke Tiongkok terus ditahan sama komunis. Sesudah ada perubahan. Nah, coba pikirkan, banyak orang 45 sama 50 itu pikiran berubah. Mau tidak mau jadi pegawai orang lain, mau kerja sendiri, mau roba. Sudah saya katakan 45 sama 50 itu mulai pikir masa terus tinggal rumah ini. Nah, ganti kursi, ganti mebel, ganti tempat tidur, ganti alat semua. Kalau bisa ganti rumah. Terakhir mikir ganti nyonya,
Itu yang jelek itu. Itu midlife crisis, ya. Tetapi orang yang kerja betul-betul untuk sesuatu yang bernilai selalu terjadi di umur 50. Ini satu konsep yang ajaib ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Dari apa yang Bapak sampaikan, kami melihat bahwa banyak pengajaran agung Pak yang sesuai dengan Alkitab ya Pak. Pertanyaan saya Pak, ya, apakah mungkin orang-orang seperti Konghucu jika dia belum pernah mendengarkan Injil Pak? Apa? Apakah mungkin orang seperti Konghucu ini jika belum mendengarkan Injil bisa diselamatkan Pak? Itu kemarin you ikut enggak? Yang pertama enggak Pak? Kemarin saya sudah jawab itu. Berarti you lambat kemarin ya. Oke. Pertanyaan kedua Pak ya, mengenai hidup berkeluarga dari Konghucu Pak ya. Sejauh mana pengaruh istri dan anak-anak Pak terhadap kehidupan? Konghucu dilahirkan ya oleh seorang ibu yang muda, papa yang tua sekali. Nah ini memang di dalam sejarah ada catatannya. Orang laki tua sekali kalau menikah sama orang yang muda sekali, anaknya pinter-pinter. Saya tidak berarti lu nikah lagi ya. Jangan pakai alasannya. Tapi ini adalah semacam hal yang belum ditemukan rahasianya kenapa. Ya. Dan kalau orang itu tua, apakah semua bijaksana yang dia kumpulkan selama hidup itu bisa menjadi sesuatu yang diturunkan? Nah ini kita tidak bisa jawab secara 100%. Tapi Konghucu memang papanya tua sekali, ibunya muda sekali. Ya mungkin ya bisa sampai puluhan tahun. Ya. Lalu tidak hamil lama. Terus istri ini berdoa kepada satu bukit di Santung, provinsi Santung. Ya. Itu Santung satu kota namanya Chifu. Sebenarnya Konghucu itu bukan dilahirkan di Chifu, di satu kota yang kecil, kampung kecil. Ini Tiongkok. Ini Santung. Nah, di kota yang kampung yang kecil. Setelah umur 3 Konghucu mati, papanya mati. Sama seperti saya, umur 3 mati. Mamanya langsung pindah, nggak mau di kampung itu. Berarti mamanya itu pinter. Orang yang dilahirkan dan terus hidup di dalam kampung seumur hidup kampungan. Ya, jadi anak kalau dibesarkan di kota itu mentalnya lebih global, lebih universal. Nah ini coba menjadi pikiranmu ya. Yuk perhatikan hal-hal ini. Tetapi misioneri yang dikirim ke kampung, ke kota kecil, kerja di situ lain. Tapi dia harus memberikan pengajaran lebih global kepada anaknya. Nah mamanya langsung robah. Pergi cari apa? Pergi cari familinya yang tua, engkongnya Konghucu. Papanya berada di kampung kecil, dia tidak mau. Setelah mati dia bawa pergi kota besar. Kota itu kota namanya Chifu. Nah Chifu adalah tempat yang penting sekali karena di Chifu itu ada satu kuil yang besar namanya Zhougong Miao. Zhougong Miao itu adalah seperti wihara daripada seorang namanya Zhougong. Zhougong itu adalah keponakan daripada satu raja, kakak daripada raja sesudahnya, dan dia itu adalah seorang yang luar biasa menghafal semua tata krama. Tata krama harus peraturan harus hormat di orang tua, harus jalankan ini tugas. Semua peraturan dia hafal luar biasa. Jadi di Chifu itu ada Zhougong Miao. Maka waktu kecil mamanya itu membawa dia dan Konghucu selalu pergi ke Zhougong Miao dan di situ dia belajar. Oh, orang kuno itu tidak sembarangan hidup. Ikut peraturan, sungguh-sungguh taat dan beres semua pekerjaannya. Di situ mengakibatkan Konghucu seumur hidup paling hormat satu orang, Zhougong. Maka dia berusaha untuk mengembalikan negara dan generasi muda yang kurang ajar, yang kacau, mengerti peraturan-peraturan orang kuno yang baik. Jadi saya percaya pengaruhnya Konghucu itu dari ibunya besar sekali. Lalu Konghucu sendiri menikah dan dapat seorang anak. Orang nama itu namanya Peyu. Peyu ini hidup sampai 50 tahun mati. Waktu dia mati, Konghucu sudah tua sekali tapi belum mati. Konghucu sangat sedih.
Tetapi kesedihan Konghucu tentang anaknya mati tidak lebih sedih daripada satu murid dia yang paling baik mati, Yan Hui. Kemarin saya sudah bicara bahwa waktu Yan Hui mati, Konghucu mengatakan, langitlah yang akan merobohkan aku, langitlah yang turun cilaka kepadaku. Kenapa murid yang terbaik ini mati? Yan Hui begitu disayangi oleh dia, karena Yan Hui dikasih satu kalimat, tidak pernah ulangi kesalahan lagi. Jadi dia menganggap seluruh murid, ditanya ada murid yang paling baik enggak? Ada satu saja, yaitu Yan Hui. Dan dia itu tak pernah mengulangi kesalahan yang pernah dibuat kalau sudah dikasih tahu. Sayangnya dia mati terlalu pagi. Sekarang tidak ada murid yang terlalu baik. Jadi Konghucu menganggap tidak ada murid terlalu baik. Dia tidak puas semua murid. Sama seperti Plato menganggap hanya satu murid, yaitu Aristotle. Bedanya Aristotle berani bantah sama gurunya. Ya, itu menjadi tradisi Barat sama tradisi Timur. Di Timur taat kepada guru, di Barat itu bantah terhadap guru, karena Aristotle mengatakan, I love my teacher, but I love truth more than my love to my teacher. Itu menjadi tradisi Barat. Sehingga semangat berani maju itu ada di Barat. Nah ini PI. Jadi itu dia punya anak cuma satu. Tapi bersyukurlah sebelum PI mati, dia sudah mempunyai anak. Anak itu nantinya meneruskan Konghucu punya pikiran Zisi. Dan ini adalah keluarga Konghucu. Sedangkan anak dia berapa banyak dan sebagainya. Nah, sekarang dunia ini ada keturunan Konghucu. Ada. Sampai tahun 2000 generasi dia yang paling banyak mungkin 77 atau 76. Sisa citai. Jadi generasi ke-77 Konghucu sampai sekarang kira-kira 2600 tahun. Dibagi 77 berapa? Kira 30-an lebih. Berarti hampir 30 tahun baru satu generasi. Dan orang-orang Konghucu keturunannya tidak ada yang pintar seperti Konghucu. Karena sudah hisap oleh engkong tuanya itu. Semua diambil dia satu. Yang lain biasa-biasa. Salah satu pernah buka satu toko musik namanya Beethoven House di Orchard Road di Singapura. Itu adalah keturunan Konghucu ke-74. Saya ketemu dia. Tapi dia sama saya lebih kenal Konghucu dari dia. Ada pertanyaan lain? Silakan. Dengan menjadi negara yang paling korupsi di dunia dan tetap menikmati kemajuan ekonomi, apakah ada ajaran lain yang lebih agung daripada ajaran Konfusius? Saya harus mengatakannya. Waktu kita mengadakan kongres seluruh dunia mengenai penginjilan di Manila, itu Second Lausanne Congress, di mana saya ada main speakernya. Dan waktu kita berkongres, ya kebaktian malam itu cuma 8 hari. Pilih 8 orang, saya salah satu. Waktu saya khotbah mengenai sin and lostness. Seluruh makalah sudah diterjemahkan dari Inggris, yang saya khotbahkan Inggris, sudah ditaruh di momentum tahun 89 atau 90. Nah, waktu itu kita minta Imelda Marcos yang menjadi pembuka kongres. Tetapi akhirnya kita ketakutan setelah selesai dia memberikan pidatonya, terus bicara atau doa Ave Maria. Maka kita akhirnya ganti orang pembukaan itu oleh seorang bernama Salunas. Salunas itu adalah ketua DPR dari Filipina. Nah, waktu Salunas datang, dia mengatakan, my dear friend and brothers in Jesus Christ, here we have the Congress of Evangelism for Christian Evangelization. But I'm so sorry to tell you, this country is the most corruptible country in the world. Ya. Jadi kalau engkau mengatakan Tiongkok paling banyak korupsi, jangan lupa negara Kristen juga banyak korupsi. Terlebih-lebih negara Katolik. Protestan jauh lebih baik ekonominya daripada Katolik. 2 hal. Karena di negara Protestan kita mengambil pikiran demokrasi lebih daripada diktatorship. Sedangkan negara Katolik lebih banyak diktatornya di Latin Amerika. Kedua, Protestan mengerjakan sesuatu dengan semangat stewardship yang jauh lebih teliti daripada orang Katolik. Sehingga ekonomi Protestan
Di mana saja ada, selalu lebih baik. Nah kalau begini, apakah negara Filipina bukan negara yang membaca Alkitab, dipengaruhi oleh kekristenan? Sama. Jadi tidak peduli dia dari Konghucu atau dari India atau dari apa, manusia sifatnya adalah dosa. Semua itu bisa jadi korupsi, tidak hanya Konghucu saja. Sekarang pertanyaan yang penting adalah, bagaimanakah kalau begitu korupsi masih mungkin mempunyai ekonomi yang maju terus? Itu maju terus bukan karena Konghucu, bukan karena korupsi, bukan karena Kristen, karena wayanya, gilirannya sekarang. Berarti tidak setiap zaman orang Tionghoa terus kaya raya, tidak. Orang Tionghoa kaya rayanya paling mengetop itu dinasti Tang Cao. Tang Cao itu berapa tahun? Kira-kira 1000 tahun yang lalu. Tang Cao ini Tangnya saya, tapi Raja Tang bukan Senya Tang, Senya Li, ya, seperti Li Kuan Yew, Li Peng, Li. Jadi saya tidak ada mulianya apa. Nah, Tang Cao itu per kapita Cina di seluruh dunia nomor 1. Berarti rata-rata pendapatan orang Tionghoa daripada income nomor 1 di dunia zaman dinasti Tang. Sampai pada sekarang orang Tionghoa punya pendapatan di Tiongkok cuma $1.100 satu tahun. Indonesia tadinya 900 lebih. Indonesia tadinya sudah 1.100 lebih. Setelah krisis monitor jatuh menjadi 400 lebih. Sekarang kira-kira 676. Ya. Jadi kalau bilang ekonomi berkembang, you mesti tahu hanya di kota-kota pinggiran pantai di Tiongkok itu yang maju. Beijing, Tianjin, Qingdao, Shanghai, ya, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Xiamen, Shenzhen, Guangzhou, itu yang maju luar biasa. Sedangkan kota-kota yang pedalaman oleh petani, waktu joroknya sama miskinnya sama kasihannya, seperti hidupnya seperti bukan manusia. Jadi you kalau ke Tiongkok, ke Shanghai, wih, lebih bagus daripada Manhattan. Engkau pergi ke Shenzhen, sebagian Shenzhen lebih bagus dari bagian besar Hong Kong. Xiamen lebih bagus dari Jakarta. Itu you jangan ketipu. Itu sekarang sudah bukan komunisme, uneven, sudah tidak rata sama sekali antara kota satu dengan kota lain. Dan ada satu tempat di Henan, karena menghemat uang, maka suntikan itu sudah dipakai lagi. Sekarang satu kota di Henan 1/4 penduduk AIDS, karena jarumnya tidak ganti-ganti. Kasihan sekali. Nah sekarang saya mengakhiri pertanyaan ini jawaban dengan 2 kalimat. Kalau right policy, satu, bijaksana, yang baik, yang betul, ditambah dengan corruption yang terbatas, masih bisa prosperous, masih bisa kaya. Tetapi kalau wrong policy, meskipun tidak korupsi, tetap poor. Ini adalah satu bijaksana strategi negara. Ya. Negara Indonesia zaman Soeharto sangat-sangat korupsi, betul nggak? Tapi waktu itu dia jalan benar, karena dia mau hidup di dalam sesuatu perdagangan yang bebas dan tidak lagi mengikuti komunisme. Itu right policy. Sedangkan pada saat yang sama Myanmar, sekarang kita tahu apa itu negara apa? Myanmar ya. Itu wrong policy, meskipun tidak terlalu korup, itu rusak sama sekali. Jadi kadang-kadang kita pikir ya kalau pemerintah itu pintar dan dia punya policy yang benar, korupsi biarin sedikit lah, daripada kalau dia tidak korupsi tetapi sama sekali jalan salah, negara tetap miskin. Dan Tiongkok ini sekarang yang menjadi nakoda pintar itu Zhu Rongji, ya, dia sudah pilih jalan menurut Deng Xiaoping, yaitu free market. Sudah jalannya benar, sehingga ada perkembangan. Kemungkinan kedua, ya tangkap semua koruptor yang besar, ditembak mati. Nah ini dua bikin Tiongkok masih bisa tahan. Kalau menurut Gordon Chang, tulis ada buku The Coming Collapse of Communist China, itu buku menurut dia Cina besok akan hancur semua karena sistem perbankan dirusak sama sekali. Tetapi buku itu akan membantu orang di Beijing itu menghati-hatikan jalan mereka bagaimana berantas akan korupsi menjadi lebih baik.
Ada pertanyaan lain? Dua terakhir, kita terima lagi, silakan. Coba berdiri. Anak muda kalau tanya pertanyaan berdiri, lebih sifat Konghucu. Ya. Menghadap uang, memandang uang, dan mempergunakan dan sebagainya. Tidak banyak ditulis, tetapi kalau dia mau uang banyak, ada banyak kesempatan. Tapi dia menolak menjadi pejabat yang terlalu tinggi. Tapi ada satu hal, waktu permulaan disuruh menjadi pejabat, dia menjaga Bulog. Ya, waktu itu dia yang menjadi orang pengatur seluruh gudang. Beras masuk, beras keluar, bagaimana pengaturan dan bagaimana mencatat, dianggap dia jujur 100%. Sehingga semua waktu diaudit, semua benar. Maka orang menganggap ini orang 100% jujur, maka dia dipercaya dan dihormati. Ini keuangan dia. Dan dia sampai tua tidak bicara banyak mengenai uang. Dia menganggap orang kalau belajar sampai 3 tahun masih tidak pikirkan besok jabatannya apa, uangnya berapa banyak, itu orang betul-betul cari kebenaran. Tapi banyak orang itu belum belajar, sudah pilih belajar apa supaya bisa dapat uang lebih banyak, itu orang tidak cari kebenaran. Dia mengatakan kalimat itu. Jadi saya percaya Konghucu karakter yang sangat baik. Tidak berarti karakter baik itu bisa masuk surga, tapi karakter baik itu adalah kewajiban manusia, karena manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Cuma karena dosa sehingga manusia jerumus di dalam kejahatan, sehingga kita memerlukan keselamatan. Kembali ke pertanyaan tadi, orang seperti Konghucu mungkin diselamatkan? Tidak. Kita hanya menjawab Tuhan yang tahu dan Tuhan adil. Wait and see. Besok di surga cari kalau ada dia. Pertanyaan yang terakhir, zaman Konghucu itu bagaimana kehidupan beragama masyarakatnya? Apakah sudah ada sistem kehidupan beragama? Kalau ada, agama yang seperti apa? dalam buku 4 kitab ada satu kalimat, Jiao se zhi li suyi ji Sangdi. Jadi ada semacam upacara yang menyembah kepada Allah. Jadi seorang bernama Liang Yanchen mengatakan waktu itu tentang surga masih buram. Itu namanya Yun Xian Tian. Surga yang mirip tetapi bukan mirip. Surga yang apa itu? Remang-remang, tidak kelihatan dengan jelas. Itu adalah langit yang kita tidak jelas karena ada seperti tutupnya. Tapi sampai zaman dinasti Song. Jadi Konghucu sama Song itu bedanya sudah, Song sampai sekarang kira-kira 800 tahun. Jadi kira-kira 1500 tahun kemudian Song Chengzi mengatakan satu kalimat. Kalimat itu mengatakan an qi xing ti er ye wei zhi tian. Menurut bentuknya kita sebut sebagai langit. Jadi kalau lihat bentuk itu namanya langit. An qi zhu zai er ye wei zhi di. Tapi kalau menurut pribadi, oknum yang menguasai alam semesta, kita mesti sebutnya sebagai Allah. Di situ baru menjadi wei zhi di. Baru namanya lang xian tian. Langit itu menjadi jelas ada pribadinya. Nah, ajaran saya pada hari pertama mengatakan Konghucu percaya ada penguasa alam semesta, ada Allah. Tetapi dia sebutnya itu langit atau surga. Di dalam surga ada pengganti yang mengatakan kalau aku berbuat salah, yang tak senang kepada saya itulah langit. Langitlah yang tidak senang kepada saya. Zhi fou zhe tian yan zhi tian yan zhi. Yan fei mati dia tian sang yu. Surgalah turun kecelakaan kepada aku. Surgalah yang menurunkan kecelakaan kepada aku. Bersalah kepada surga, tak ada yang bisa mendoakan dia. Ini semua membuktikan dia percaya tidak boleh bersalah kepada surga. Jadi ada satu di situ. Tapi siapa dia? Tidak tahu. Dia cuma mengatakan jiao se zili, sesuatu persembahan, korban yang di jiao se itu adalah untuk berbakti kepada Allah yang di surga. Itu saja. Jadi agama Tiongkok itu tidak pernah menjadi satu sistem kepercayaan yang jelas tentang setelah mati kemana, surga itu bagaimana, setelah mati hidup di situ adalah bahagianya seperti apa, setelah mendetail tidak.
Itu sebab 1000 tahun kemudian menjadi agama tahayul yang tak karu-karuan setelah Konghucu. Lalu tidak lama kemudian orang Tionghoa pergi melintasi gunung Himalaya. Wah, itu jauhnya luar biasa. Saking merasa filsafat Tiongkok itu kurang, maka perlu diisi dengan apa? Pengertian setelah mati bagaimana. Akhirnya ketemu Buddhisme. Buddhisme mengatakan ada langit barat. Kalau mati itu sang Sitian. Nah, di langit barat itu ada tempat paling tinggi namanya nirwana. Di situ tidak ada nafsu lagi, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi segala emosi yang tidak beres. Bersih total. Dan kita mesti melalui bagaimana melatih diri meditasi, itu namanya menuju kepada mencapai Buddha. Itu Buddhisme. Jadi Buddhisme diambil. Nah, kekristenan sama Buddhisme, kenapa kekristenan ditolak dan Buddhisme diterima? Karena kekristenan itu datang dengan meriam. Ngerti? Orang barat datang ke Tiongkok sambil mengabar Injil, sambil kirim missionary, sambil memakai meriam melawan orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa benci sama Kristen. Tetapi Buddhisme adalah sesuatu agama yang begitu damai, sehingga orang Tionghoa sendiri pergi cari sendiri. Yang cari sendiri lebih enak. Jadi ikan yang dikasih itu tidak enak. Yang pancing sendiri digoreng pasti lebih wangi, coba. Ya. Jadi agama Buddha itu dicari orang Tionghoa sendiri. Agama Kristen didatangi, tetapi datangnya sama meriam. Maka dianggap itu antek-antek imperialisme. Sampai kapankah orang Tionghoa gerejanya, Kristennya bisa maju? Sampai pada waktu misioneri semua diusir keluar. Nah, ini saya baru khotbah minggu yang lalu. Semua poin-poin yang penting coba perhatikan. Cara Tuhan sama cara manusia lain. Manusia pikir kirim misioneri 10 juta ke Tiongkok, maka ada orang Kristen. Tuhan mengatakan tidak, usir semua keluar, baru gereja maju. Karena apa? Setelah misioneri semua diusir keluar, komunis semua ambil alih semua, orang Kristen mengatakan matilah, Kristen mati. Mereka berdoa sungguh-sungguh, berlutut minta pertolongan Tuhan, imannya jadi kuat. Jadi pada waktu misioneri hanya dari OMF yang dulu namanya China Inland Mission 1350 pada tahun 1949, 2 bulan sebelum komunisme mengambil alih Tiongkok, misioneri daripada China Inland Mission itu 1350. Belum dari Baptis, belum dari Anglican, belum daripada itu Presbyterian, belum daripada itu Norway, itu Lutheran. Ribuan misioneri di situ. 5 tahun kemudian 1953 akhir 1954 tidak ada satu misioneri yang boleh hidup di Tiongkok. Semua diusir keluar. Gereja mulai tumbuh. Jadi kadang-kadang kita pikir, aduh kalau pendeta sudah tidak ada, gereja akan ambruk. Tidak ada itu. Jangan takut itu. Kalau pendeta main-main lebih baik pergi. Nah, sungguh-sungguh bekerja. Meskipun tidak ada orang. Gideon 300 orang. Nanti akan menang 10.000 orang. You mesti percaya ini. Tidak boleh kompromi. Oke, ada pertanyaan terakhir tadi sudah. Satu lagi, tidak ada lagi ya. Pembentukan karakter orang bisakah dilatih melalui training? Pasti bisa. Tapi bagaimanapun latih adalah menjadi orang berdosa yang baik. Tidak akan menjadi orang benar. Ya, monyet dilatih sampai akhirnya pintar, tetap monyet. Ya. Orang keturunan Adam berdosa, bagaimana dilatih? Tetap orang berdosa yang paling baik. Sehingga perlu keselamatan. You must be born again. Kalimat ini dikatakan kepada siapa? Bukan kepada perampok loh, kepada Nikodemus loh, yang sudah dilatih paling tinggi, yang dari umur 5 masuk sinagoge, masuk ke dalam rumah sembahyang, sampai dia besar boleh menjadi profesor. Yesus bilang tetap you harus diperanakan pula, no other way. Jadi jangan kira orang sudah baik itu terus menjadi tidak usah diinjili. Sayangnya adalah orang yang menginjili hidupnya kalah daripada mereka yang belum Kristen, maka you dihina. Ya. Kadang-kadang saya lihat kalau orang biasa cara kerjanya, etos kerjanya begitu tinggi, orang Kristen begitu jelek. Kita mau memberitakan Injil, menjadi saksi untuk meyakinkan orang lain, omong kosong, di dalam hatinya dihina dulu. Jadi ini adalah mengenai karakter. Di dalam kekristenan, saudara-saudara, ada 2 arus. Arus pertama adalah perlu peranakan pula, born again. Satu mengatakan nurturing of the spirit.
Nah ini di dalam abad ke-19 itu di Amerika yang katakan harus born again itu siapa? Moody. Zaman yang sama yang mengatakan perlu nature of spirituality itu siapa? Orang namanya Horace Bushnell. Kalau saya sudah kasih nama, catat, lalu pergi cari di kamus, cari di ensiklopedia, nanti ayo menjadi pinter. Karena semua yang saya pelajari saya ingin bagi kepada saudara. Horace Bushnell mengatakan the nature of spirituality is most important. Tidak usah bicara tentang born again, repentance, ini yang penting. Tetapi abad 18 juga ada dua orang, bukan di Amerika tapi di Inggris, dari 19. Satu ada John Wesley, harus bertobat. Zamannya itu orang yang lain mengatakan bukan, melalui pendidikan Kristen karakter bisa baik, tidak usah diselamatkan melalui pertobatanlah, diperanakan pula lah. Itu orangnya namanya Butler. Ini satu Amerika, satu Inggris. Dari zaman ke zaman Kristen itu ada dua arus. Satu arus ada bertobat menerima Yesus, sudah selesai. Itu kaum Injili. Lalu satu macam lagi yaitu mengajar dengan baik-baik, katekisasi, mendidik karakter dengan bagus. Tidak pernah membuat kebangunan rohani. Jadi Indonesia orang Pantekosta, orang karismatik banyak kebangunan rohani. Orang GKI, GPIB sedikit. Mereka caranya katekisasi, pengajaran dan sebagainya. Maka reform Injili ini gerakan yang penting. Kalau you tidak sadar kenapa harus adakan gerakan reform Injili, you belum tahu pentingnya di mana. Karena kita percaya perlu ini ditambah ini. Ini gospel mandate, ini culture mandate. Dua-dua dikerjakan gereja baru kuat. Ya. Saya harap you orang yang dengar tangkap besok rekan baik-baik di dalam gerakan ini. Kalau tidak tangkap, engkau akan main-main seperti apa yang kau kira itu betul. Ini dua harus dikerjakan bersama-sama. Oke, sampai di sini saya tidak lagi tanya jawab. Kita mulai mengajarkan ajaran hari ini. Hari ini adalah terakhir untuk Konfusianisme. Lalu besok saya akan mengajar sedikit tentang Taoisme. Ya. Konfusianisme hari ini yang akan diajarkan adalah mengenai cara membedakan manusia di dalam dua macam. Di dalam Alkitab adalah orang baik dan orang yang berdosa, orang jahat dan orang yang benar dan baik. Nah Yesus Kristus mengatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya apa? Yesus mengatakan, anak manusia datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Supaya apa? Binasa. Sudah diselamatkan? Tidak, supaya bertobat. Ini istilah asli. Kalau kutip Alkitab, tolong pakai kalimat asli. Jangan bikin-bikin kalimat mirip-mirip gitu. Kalau saya mengatakan Tuhan yang menerjemahkan Allah, saya tahu ini orang sudah ngawur. Karena waktu saya mengatakan Tuhan, nanti ada istilah Allah keluar, itu kalimatnya lain. Jadi jangan hampir sama-sama sembarangan saja. Ya, nanti adiknya nyonyamu, kamu kira nyonyamu karena mirip. Tidak bisa itu. Aku datang memanggil orang berdosa, bukan memanggil orang benar. Orang berdosa dipanggil untuk apa? Supaya bertobat. Nah, mengenai keselamatan itu nanti tapi bertobat. Nah, di sini kita melihat Yesus sengaja memisahkan manusia menjadi dua grup. Orang berdosa sama orang benar. Paulus tidak. Paulus mengatakan seluruh dunia telah berada di dalam dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Jadi tidak ada orang benar. Lalu begini, apakah Yesus sama Paulus terbentur? Saya tanya sekarang. You yang jawab. Waktu you tanya, gua yang jawab. Yesus mengatakan ada dua macam orang, benar sama dosa. Aku datang tidak cari orang benar, tapi orang berdosa. Saya panggil untuk bertobat. Paulus mengatakan tidak ada, semua berdosa, seluruhnya berdosa. Betul mana? Yesus sama Paulus betul mana? Lu kan, you tidak berani sembarangan jawab kan? Kalau bilang Yesus salah, mana mungkin? Kalau bilang Paulus salah, buat apa baca kitabnya? Jadi dua-dua betul ya? Betul. Jadi dua macam atau satu macam? Loh,
Paulus bilang satu macam, Yesus bilang dua macam, kamu bilang dua-dua betul. Lalu berapa macam kamu bilang dua? Nah, Yesus mengatakan kalimat itu bersifat ironis. Tidak berarti Yesus percaya ada orang benar di dunia. Waktu dia mengatakan aku datang bukan mencari orang benar, itu adalah dia ironis menyindir. Ada semacam orang merasa diri itu benar, orang semacam ini tidak mungkin dapat panggilan saya. Itu artinya I come not to call the righteous, I come to call the sinners. Semua orang berdosa. Tapi di antara orang berdosa ada orang yang merasa diri benar. Itulah yang ditolak oleh Tuhan. Dosa terbesar adalah orang berdosa rasa diri benar. Itulah merasa diri benar adalah dosa lebih besar dari dosa apapun. Ini kalimat Watchman ini. Merasa diri benar padahal orang berdosa. Perasaan benar itulah menjadi dia dosa lebih besar dari dosa apa-apa. Oke. Nah, di dalam Konghucu dia tidak membagi dosa benar, dia membagi baik jahat tidak. Bagi gentleman and small man. Yang disebut gentleman adalah seseorang yang berkarakter agung, yang berjiwa besar, yang berpengertian, dan yang mempunyai warisan tata krama yang baik-baik. Ini namanya gentleman, itu namanya Junzi. Nah, hari ini kita mau membicarakan khusus semua yang terdapat di ajaran Konghucu mengenai apakah artinya Junzi. Bedanya dengan Xiaoren, orang kecil. Seorang Junzi, seorang gentleman, seorang great personality adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan, dan dia betul-betul meneliti dan menjalankan kebajikan semana dia tahu. Orang Xiaoren bukan demikian. Dia selalu itu mempet sini mempet sana dan tidak pernah terbuka dengan jujur. Itu orang Xiaoren. Nah, hari ini kita khusus akan belajar tentang hal ini. Ini saya sekali lagi mengatakan, kalau kita mengerti, baru kita merasa kalau kita sejak orang Kristen yang melebihi semua filsafat, karakter kita kalah sama orang-orang yang hanya menerima wahyu umum dan reaksinya menjadi filsafat. Sekali lagi ya, apa yang ditulis oleh Konghucu bukan wahyu umum. Itu hanya response of man toward God's general revelation. Maka jikalau terjadi terbentur antara filsafat Konghucu dengan Alkitab, engkau tidak heran, karena itu bukan wahyu, itu cuma respons, reaksi manusia terhadap wahyu. Bisa bedakan itu ya. Ini tangkapnya mesti tangkap jelas. Dan saya percaya kalimat ini di dalam buku-buku Kristen untuk menangkapi semua filsafat daripada timur dan barat tidak jelas dikasih tahu. Maka saya harus mentuturkan kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca dan kita menemukan, saya percaya kalimat-kalimat Konghucu bukan hanya ide. Karena Konghucu sendiri menjalankan itu sebab dia dihormati begitu lama, begitu sungguh oleh begitu banyak orang. Konghucu sendiri menjalankan, dia sungguh-sungguh jujur. Nah, ini keagungan dia. Saya sih harap kalau besok di surga ketemu Konghucu ya. Tapi itu Tuhan yang tetapkan, bukan saya yang tetapkan. Mungkin tidak, saya tidak tahu. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu wahyu kepada dia, cuma tidak ditulis dalam Alkitab, maka saya tidak berani katakan. Nah, saya mengharapkan orang seperti gini diterima oleh Tuhan. Di dalam kalimat Alkitab ada satu tempat yang ada orang mana. Nah, ini membuktikan orang seperti Konghucu bisa diselamatkan. Di mana ayatnya? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Setelah selesai, Petrus berada di rumahnya siapa? Cornelius. Dia mengatakan satu kalimat. Ternyata semua orang yang baik di dunia diterima oleh Tuhan. Nah, kalimat itu. Tapi itu tidak berarti sudah diselamatkan. Karena justru orang seperti itu masih perlu Petrus datang untuk memberitakan firman tentang Yesus Kristus. Baru dah Cornelius itu menjadi orang diselamatkan. Tapi sebelumnya kebajikan mereka diterima. Itulah. Oke? Sekarang kita melihat. Yang disebut Junzi itu di dalam buku Konghucu itu cukup banyak. Ya. Dan ada dua macam yang berbeda. Pertama, langsung definisi dari mulut Konghucu. Kedua, definisi dari murid Konghucu. Nah, kita akan membicarakan tentang apa yang dikatakan oleh Konghucu sendiri.
Karena ini lebih otoritatif. Murid-muridnya juga meresap, lalu mendapatkan satu kesimpulan, kalau begini orang ini juga junzi karena dia begini-begini. Nah, itu pengertiannya tidak setaraf dengan pengertian kalimat Konghucu yang otoritatifnya lebih tinggi. Oke. Jadi kalimat pertama, junzi yu yi, xiao ren yu li. Orang gentleman mementingkan akan kebenaran, keadilan. Orang kecil mengutamakan profit. Ya. Apa yang menguntungkan saya perhatikan. Yang tidak mendatangkan keuntungan saya tidak peduli. Itu xiaoren. Tapi apa yang ada kebenaran, keadilan, saya perhatikan. Saya terjun untuk memerangi akan hal itu. Meskipun tidak ada keuntungan, bahkan ada kerugian, tidak apa-apa. Pokoknya hidup saya bisa gabung dengan kebenaran, keadilan. Itu saya kerjakan. Itu gentleman. Bagus enggak? Ya. Dunia ini adalah dunia di mana untung rugi telah menutup akan benar dan benar. Ya. 这个世界是利害遮盖是非的世界. Dunia di mana untung rugi menjadi utama, menutupi akan benar dan benarnya. Jadi orang kalau berkawan dengan kamu, mereka cari itu, ada untungnya apa? Saya berkawan dengan dia dapat apa? Apa ruginya, apa untungnya? Oh, kalau tidak ada untung, tidak mau berteman sama kamu. Lalu berteman dengan orang bisa datang ke keuntungan banyak, dia dekati terus. Tetapi orang itu tidak benar, tidak apa-apa, pokoknya untung kok. Itu xiaoren. Saya kira ini perlu ya, semua hamba Tuhan, semua majelis, semua tua-tua, semua orang Kristen mengerti semua yang pernah dipikirkan Konghucu ini, ikut membentuk kita menjadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab. Karena Yesus berkata, jikalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Maka orang Kristen harus mawas diri, introspek diri. Apakah yang kita kerjakan, yang kita pilih, kita utamakan itu profit, keuntungan, atau kebenaran? Kedua, 君子上大，小人下大. Seorang gentleman selalu mau menuju kepada atas, berjuang untuk maju ke atas. Seorang kecil itu selalu melihat ke bawah. Yang dipikirkan itu selalu hal-hal yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang bawah-bawah. Jadi ia mau maju banyak kesulitan. Kapal mau naik itu banyak dayungnya, sulit. Tetapi karena mau maju, engkau berbuang tenaga, bekerja berat, asal naik. Setiap kali meningkat karakter, itu kamu gentleman. Setiap kali engkau menurunkan karakter, menjatuhkan diri dalam hal yang tidak beres. Karena enak, jalan enak. Luncur ke bawah itu gampang, mendaki gunung itu susah. Yang mau naik itu mesti berkorban. Satu kali Kissinger menanya satu pertanyaan sama Zhou Enlai, kejam pertanyaan. Prime Minister Zhou, may I ask you a question? Yes. Dia mengatakan, mengapa di Tiongkok saya lihat orang Tionghoa kalau jalan semua gini-gini, di Amerika kita jalannya semua gini-gini. Kenapa? Kalau kamu jawab gimana? Ya sebab kita semua tulangnya rusak. Nah, semua itu capek-capek. Zhou Enlai itu pinter sekali. Sebab orang Tionghoa lagi mendaki gunung, kamu menurun gunung. Pinter nggak? Wah, itu namanya talent of the urgent need. Di dalam urgensi langsung jawab.